disampaikan oleh Bapak Hendri Kurniawan. Kepada Bapak Hendri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten maksudipun Bapak Muhammad Sadi, SPD MF, selaku mentor dan kepala sekolah SMA Negeri 2 Barat yang saya muliakan. Wonten maksudipun Bapak Ibu serta orientasi P3K tahun 2024 dengan tansah beragam ini. Perkenalkan, kaulah Hendri Kurniawan SPDI saking SMA Negeri Setunggal Barat yang pada hari ini akan memaparkan seminar RHK orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 38 sampai 42 tahun 2024 di SMA Negeri 2 Ungaran. Ya, selanjutnya ada ini di PNM, di pengelolaan kinerja PNM yang nanti sinkron dengan kinerja PKN. Di sana indikator yang saya pilih adalah perhatian dan kepedulian. Ini tadi menanggapi yang dari Buneva tentang kriak-kriak ini. Harapan saya dengan kita bisa perhatian dan peduli kepada anak-anak, sehingga apa yang menjadi masalah anak itu kita tahu. Jangan sampai nanti ada anak yang tiba-tiba meloncat dari lantai 3 SMA 1 Ungaran, tapi bapak ibunya tidak pernah tahu keluh kesah kehidupannya. Mungkin saat pembelajaran sangat nyaman atau bahkan sangat tidak peduli dengan pembelajaran, khususnya saya pendidikan agama Islam. Mungkin saat suruh membaca ayat Al-Quran yang ditampilkan di slide, nggak tahu Pak, bingung. Berarti keseharian kalau sholat bagaimana seperti itu ya. Karena terutama dalam membaca ayat Al-Quran itu sangat penting dalam anak-anak sholat, terutama suratul Al-Fatihahnya dan seterusnya. Selanjutnya di sana ada sebuah motivasi belajar intrinsik yang bagaimana kita akan menggalinya, mengarahkan hatinya anak dari dalam, tidak secara paksaan atau sebuah rasa dari luar, ekstrinsik seperti itu. Jadi bagaimana anak bisa beribadah setiap hari, mungkin sholat sunnah duha atau tahajud malamnya, atau paling tidak yang setiap hari sholat 5 waktu itu benar-benar terbangkitkan dari hatinya sendiri, tidak karena sebuah paksaan orang tuanya atau bahkan paksaan dari guru-guru agamanya. Ayo orang sholat berjamaah nanti dikurangi nilainya, jadi tidak arahnya kan, karena benar-benar itu adalah kembali ke hati nuraninya masing-masing seperti itu. Kemudian tugas tambahan saya adalah sebagai wali kelas. Saya sebagai wali kelas 12/9 di SMA Negeri 1 Barat. Ini adalah kelas yang sangat spesial karena setiap hari atau bahkan awal saya menjabat sebagai wali kelas itu sudah ada konflik dengan orang tua yang seharusnya itu adalah konflik dengan wali kelas sebelumnya di kelas 11 dulu. Tapi kemudian itu mungkin kurangnya komunikasi. Dari awal juga itu sudah bilang, Pak, kalau saya dibantu ini orang tua nomor saya diblokir, rapot tidak mau ngambil. Nah, setelah saya berpikir ternyata sangat bagus. Cuma ada sedikit miskomunikasi saat anak itu 3 hari nggak masuk, izin ke saya, katanya ibunya juga luar kota. Tapi 1 minggu kemudian anak itu berangkat dan ibunya juga ikut hadir untuk mengambil. Dan saat itu pagi itu sudah izin ke saya, Pak, maaf hari ini saya sakit. Tapi ternyata siangnya Bunda datang, tapi dia ada di sekolah, ada di UKS, bilangnya muntah-muntah dari semua. Nah, saya yang suka kejuaraan spontanitas menanya,
kenapa kok mentah-mentah? Saya kan spontanitas kan. Semoga, tapi seperti tidak hamil ini. Ternyata kata-kata tidak hamil saya ini yang menjadi masalah sehingga orang tua itu marah, mencah-mencah. Saya tidak terima. Anak saya itu 2 hari 2 malam hanya keluar kepalanya. Saya mikirnya mama ibunya ini 2 hari 2 malam gak keluar, hanya nongol kepalanya. Jadi saya sendiri menuduh anak saya hamil. Hanya saya panik gitu, ya Allah, masya Allah, maafkan ibu. Ini saya sebenarnya itu guyonan, tapi tidak tahu mungkin anak menanggapinya serius gitu. Nah, dari sana, nah ini saya terus minta maaf. Nah, semoga tidak terulang lagi. Ya, saya ternyata kata-kata yang sebenarnya guyon itu bisa menjadi paham kita apa itu sampai saya mau dilaporkan. Nah, ini tadi sekilas tentang baru saja saya mengawal di wali kelas 12 9 tadi. Dan setiap harinya ada yang izin sakit, itu hampir setiap hari ada. Nah, akhirnya coba saya panggil, ternyata macam-macam masalahnya Pak Ibu. Ada yang karena bapak ibunya sudah pisahan, ada yang alasan lama, dulu sejak 7 bulan karena sudah tinggal bapaknya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, dan yang lain sebagainya banyak sekali Pak Ibu. Selanjutnya ini rencana hasil kerja saya yang sinkron dengan PNL dan kinerja DKN. Untuk sertifikatnya sudah saya tentukan semua Bapak Ibu, tapi saya hanya sedikit 36, yang penting saya sudah lebih 32 dulu. Yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri di aksi nyata Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik komunitas belajar. Ini ada kompel di SMA 1 Maret setiap Jumat gitu. Kadang sebelum Jumatan, kadang setelah Jumatan. Ini juga mengikuti tradisional, mengikuti bapak kepala sekolah saat itu membuka acara sambutnya, bisanya di setelah Jumatan atau tapi kebanyakan sebelum Jumatan, karena biasanya bapak kepala sekolah saya itu kalau sudah habis Jumatan saya minta dengar sudah hilang, sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lembaga karya. Ya, ini saya mendapatkan sertifikat dari MDM saya yang kemarin sudah dibantu Pak Anies, terima kasih. Di sana sekali perengkutan 2-3 bulan, jadi MDMP sekaligus juga seminar seperti itu. Selanjutnya ini rencana hasil kerja tahunannya yang sudah disahkan sama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arang per 1 Oktober kemarin. Selanjutnya yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan untuk tenaga. Kemudian rencana hasil kerjanya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktek baik tadi, ya sinkron dengan PNN. Kemudian aspeknya kualitas, indikator kinerja individunya, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi, target 100%, kegiatan dan tahapan mengikuti berbagai praktek baik di Kombel. Tahapan yang pertama, mengikuti atau menjadi anggota Kombel. Yang kedua, menjadi peserta dalam kegiatan berbagi praktek baik. Yang ketiga, mendapatkan bukti kehadiran berupa sertifikat dari kegiatan Kombel tersebut. Output kegiatan mendapat sertifikat. Kemudian penerapan nilai akhlaknya, saya mengikuti kegiatan berbagai praktek baik bersama rekan komunitas belajar. Sikapnya yaitu kolaboratif dan harmonis. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru, meningkatnya praktek manajemen kelas, kemudian tadi yang sinkron dengan PNL yaitu perhatian dan kepedulian. Aspeknya kualitas, indikatornya tadi pemberian perhatian khusus ke
siswa target 100%. Kegiatan dan tahapannya tadi observasi kelas yang dilakukan kepala sekolah saat saya belajar di kelas. Yang ini adalah kelas 10-12. Kalau di sekolah 1 ada di lantai 3, jadi saat mengulas fisik dan itu sangat bermanfaat juga biar saya naik lantai atas. Kemudian outputnya modul ajar. Kemudian penerapannya adalah saya melakukan pembelajaran berorientasi pelayanan dan kompeten. Yang ketiga, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang fokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Ini aspek kualitas, indikatornya tingkat kehadiran di kelas target 100%. Kegiatan tahapannya melakukan pembelajaran, mengisi agenda jurnal pengajar di kelas. Kemudian selanjutnya adalah presentasi pelayanan loyal akuntabel. Yang keempat masih KWSP, yaitu berikan menyusun perangkat pembelajaran dari JP, ATB, KKPP, dan modul ajar. Dan saya menyusun perangkat pembelajaran presentasi pelayanan loyal akuntabel. Yang kelima, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Di sini seminar tadi Bapak Ibu yang mendapatkan sertifikat dari MGMP dan instansi yang lain, penyelenggara yang lain. Ini saya mengikuti kegiatan seminar dan kolaboratif harmonis. Yang keenam, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan adalah pelatihan mandiri di PMI tadi, aksi nyata. Kemudian mendapat sertifikat dari Profesor Ulu. Kemudian sebabnya ada mengikuti kegiatan aksi nyata kolaboratif harmonis. Yang ketujuh adalah tugas tambahan wali kelas tadi. Jadi benar harus 24 jam, tidak boleh di pesawat karena nanti tiba-tiba anak ada mungkin yang izin atau mungkin mengabari orang tuanya ada yang meninggal, jadi memang wali kelas harus ekstra gitu. Ya, selesai Bapak Ibu, monggo mungkin ada yang mau menanyakan paparan saya persilakan. Moderator. Terima kasih Pak Hendri yang sudah menyampaikan paparannya yang sungguh sangat inspiratif dengan kisah ceritanya ya. Sesi selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Monggo bagi yang ingin bertanya. Oke. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, saya Loris Leningsih dari SMA 1 Ungaran, ingin menanyakan dari indikator yang Pak Hendri ambil yaitu kepedulian, perhatian dan kepedulian itu dilaksanakan pada saat pembelajaran atau di luar pembelajaran juga. Terima kasih. Oke, monggo bisa langsung dijawab Pak Hendri. Matur suwun Bu Nani. Untuk perhatiannya tadi, ya perhatiannya kalau saat observasi ya saat dalam pembelajaran, tapi kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari ya kita bisa open dengan anak-anak. Silahkan mau saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, kalau bisa kita juga bisa menjadi teman curhatnya anak-anak gitu, sehingga anak merasa nyaman dengan kita dan saat pembelajaran apapun bisa diikuti dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Seperti itu antara ini. Bagaimana Bu Nur? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi? Cukup? Oke, kalau cukup monggo Bapak Hendri bisa menutup paparannya. Matur suwun kagem Bapak Sari kira-kira sedanten hingga dari awal hingga akhir kerso
Nabi Bapak dan Kaulah menika mugi Gusti Allah ngaturi walos ingkang sae paling kesehatan keselamatan Amin, amin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf dalam tarikh wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.